Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 4A? Semoga Ananda Ustaz doakan semoga selalu sehat dan tetap semangat dimanapun Ananda berada. Baiklah, sekarang kita sudah memasuki pembelajaran 3. Tapi bukunya masih sama ya, buku tematik tema 3. Pembelajarannya pembelajaran 3. Dan sebelum kita memulai masuk ke pembelajaran, marilah kita membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, nah sekarang silakan Ananda buka bukunya tema 3 pembelajaran 3. Oke, jadi dalam pembelajaran 3 kita yang pertama kali dibahas di situ adalah tentang permainan, ya kan? Permainan melempar bola zigzag. Tapi kita lewatkan dulu karena PJOK kita sudah memiliki buku paketnya. Nah, jadi langsung saja kita membahas tentang tumbuhan. Nah, Ananda, kita sudah mengenal berbagai macam tumbuhan di sekitar. Kita juga sudah mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hasil makanan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, jadi berbagai macam tumbuhan di sekitar, kita sudah mengetahuinya, apa-apa saja yang kita peroleh, kemudian hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hasil makanan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Tapi nanti mungkin kita akan bahas lagi ya lebih lanjut. Nah, sekarang mari kita mengenal tumbuhan lebih dekat lagi. Jadi, dalam tumbuhan itu terdapat 6. Nah, jadi terdapat 6 bagian-bagian pada tumbuhan. Jadi di buku itu silakan Anda lihat ya di bukunya. Nah, tumbuhan terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah akar. Nah, akar ini adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di atas tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jadi jika tumbuhan itu tidak memiliki akar, tumbuhan itu mudah dicabut, mudah roboh kalau diterpa angin, kemudian hanyut terbawa air ketika turun hujan. Kemudian, fungsi akar yang kedua itu juga menyerap zat-zat mineral dan air dari dalam tanah yang dibutuhkan untuk membuat makanan. Kemudian, yang ketiga, pada sebagian tumbuhan, akar itu juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya, beberapa tumbuhan umbi-umbian. Tumbuhan umbi-umbian itu bisa seperti wortel, kentang, kemudian bawang. Nah, jadi itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Lanjut. Yang kedua adalah batang. Nah, batang ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang ini berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi tadi akar fungsinya untuk menyerap zat mineral, air dari tanah. Kemudian batang
Ya, batang itu fungsinya untuk mengedarkan. Nah, mengedarkan zat mineral, kemudian air tadi ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian yang ketiga adalah daun. Nah, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Siapa yang masih ingat tentang fotosintesis? Ya, jadi fotosintesis itu adalah kemampuan daun untuk memproduksi makanan. Nah, daun itu banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, seperti ini ya. Jadi, tangkai daun, helai daun, pelepah, dan tulang daun. Bagian yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, jadi bunga di sini ada yang bunganya lengkap ya. Jadi ada mahkotanya, kemudian ada serbuk sari, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini adalah contoh yang gambar ini. Ini adalah bunga matahari dan bunga kembang sepatu. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji yang berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah ini terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Nah, seperti di gambar ya. Jadi tumbuhan buah ini bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Biasa yang kita makan itu adalah daging buahnya. Siapa yang pernah makan apel? Pasti sudah pernah semua kan? Kemudian alpukat. Nah, paling enak itu kalau di jus, ya kan? Oke. Lanjut. Yang terakhir ini adalah biji. Nah, biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, jadi biji ini memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Yang berkeping 1 itu disebut monokotil, contohnya adalah jagung. Kalau dikotil, itu adalah biji berkeping 2, contohnya adalah kacang, seperti ini ya. Oke, jadi tahukah kamu bahwa beberapa bagian dari tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tetap lestari dan seimbang di alam. Contoh bagiannya itu adalah biji, karena biji tadi itu dapat menumbuhkan tumbuhan yang baru. Biji ini merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran 3 kita pada hari ini. Nah, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 cukup sekian. Jadi tidak ada tugas dulu ya untuk hari ini. Nah, jadi silakan Ananda baca lagi bukunya kalau masih ada yang belum dipahami tentang tumbuhan ini, bagian-bagian tumbuhan. Kemudian silakan lihat video-video yang lain. Video Ustadz ini juga boleh silakan dilihat lagi. Kemudian video yang lain juga silakan dilihat. Yang di YouTube itu ya. Nah,
Oke, cukup sekian pembelajaran kita. Sebelum menutupnya, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.